Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Wonosobo, Jawa Tengah ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only dengan harga Rp4.090.000 dikirim ke Kabupaten Wonosobo ya, Jawa Tengah menggunakan ekspedisi ID Express dengan nomor resi tertera. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya unit yang akan kami kirim ke Wonosobo. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan jaringan ya atau IMEI. Jadi unit yang akan kami kirim adalah varian Wi-Fi only ya, varian Wi-Fi only warna hitam grade A. Untuk varian Wi-Fi only tentu saja ini IMEI-nya belum kita daftarkan ke bea cukai ya, jadi untuk akses internet hanya bisa menggunakan Wi-Fi, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan Indosat atau kartu Tri ya. Jadi namanya kadang ya, kadang bisa juga kadang tidak bisa, jadi tidak bisa menjamin apakah bisa dipancing atau tidak, tetapi kebanyakan bisa ya, kebanyakan bisa, dan memang ada kemungkinan ada beberapa yang tidak keluar sinyalnya seperti itu. Jadi memang kadang sulit kadang mudah untuk dipancing sinyalnya seperti itu ya. Oke, sudah kita siapkan tutorial bagaimana cara memancing sinyal ya. Sudah kita siapkan tutorial video bagaimana cara memancing sinyal Indosat atau Tri. Nanti untuk link tutorialnya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Kalau lupa bisa mohon diingatkan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita tunjukkan nomor IMEI dulu ya. Ketik di sini, ketik bintang pagar 06 pagar ya. Nanti muncul nomor IMEI sebentar. Oke, muncul nomor IMEI ya. Nomor IMEI akhirannya 4029 ya. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat di Shopee ya. Ini nomor IMEI akhirnya 4029 ya. Nomor IMEI penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini, dan ketika paket Anda terima tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani. Oke, itu ya untuk IMEI-nya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi. Untuk varian Wi-Fi only kelengkapannya HP plus bonus. Bonusnya ada beberapa ya. Yang pertama ada tempered glass ya. Bonus yang pertama tempered glass sudah kita pasang ya di sini. Ini tempered glass sudah kita pasang. Kemudian bonus yang selanjutnya ada soft case bening seperti ini. Kemudian ada juga charger Fleco 33 watt. Sudah ada kepala charger dan sudah ada kabel tipe C nya. Lumayan cepat ya untuk mengisi, sekitar 2,5 jam ya penuh. Kemudian ada headset ya, headset Vigen stereo. Ini headset menggunakan jack audio 3,5 ya, khas Sony seperti itu bonusnya ya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan mengenai fisik ya. Kita tunjukkan fisik produk bagian depan ya. Untuk fisik bagian depan seperti ini ya, tidak ada minus ya, tidak ada retak, tidak ada cacat fisik. Tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada dent ya di LCD depan ya. Aman sesuai dengan deskripsi. Kemudian untuk fisik bagian belakang atau backdoor juga mulus ya. Kaca kamera juga aman, utuh ya, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada jamur di kamera ya. Kemudian untuk fisik bagian samping sini juga mulus ya. Ada beberapa tombol, ini tombol shutter kamera, kemudian ini tombol Google Assistant, kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu di sini. Kemudian ini tombol volume seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian atas ini ya,
mulus juga ya, ada lubang kecil untuk mikrofon, lubang besar untuk jack audio 3,5 mm ya headset. Kemudian untuk fisik di bezel bagian sini juga mulus, seperti ini ya, mulus. Di sini ada slot micro SD dan SIM card ya, jadi ini versi Jepang, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya sendiri RAM 12GB, internalnya 256GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1TB atau 1TB ya. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk charger ya, untuk charger tipe C. Untuk fisiknya saya yakin sudah sesuai dengan deskripsi ya, sekitar mulus sekitar 97%. Kemudian setelah cek fisik kita lanjut cek beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek monitor ya atau LCD, sesuai dengan deskripsi juga ya. Untuk LCD nya tidak ada kendala, tidak ada cacat. Ini warna merahnya juga perfect ya, kemudian warna hijau juga bagus, kemudian birunya juga oke, kemudian ini hitam gelap, agak terang, agak terang, agak terang ya. Nah, bisa dilihat putih bersih ya, tidak ada bercak, tidak ada white spot, tidak ada burn in, tidak ada shadow, tidak ada garis tompel atau green screen, tidak ada flicker. Jadi sesuai dengan deskripsi, putih bersih, tidak ada cacat di LCD. Kemudian ini gradasi, gradasi, gradasi dan seterusnya. Kemudian kita lanjut ke multi sentuh atau multi touch ya. Kita pastikan 10 jari bisa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10 jari semuanya bisa bergerak bersamaan ya. Kemudian kita lanjut ke layar sentuh atau touchscreen ya. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video sebenarnya sudah sering kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian ya. Jadi intinya jangan jatuh, jangan sampai jatuh, jangan sampai tertekan, dan jangan sampai tertindih ya. Usahakan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans. Karena apa? Karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur ya, hendaknya jauhkan dari tempat tidur. Lebih baik letakkan di atas meja, atau intinya jauhkan dari tempat tidur, jangan disanding ketika tidur. Karena apa? Ditakutkan nanti kalau kita sanding ya, itu nanti tidak sengaja tertindih ya, takutnya tidak sengaja tertindih di saat kita tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini sangat mahal ya, kalau Anda cek di Shopee harga LCD HP ini 3.500.000 ya, belum ongkos pasangnya. Jadi sangat-sangat mahal, hampir menyamai beli harga HP ini sendiri ya. Jadi sangat disayangkan jika Anda tidak hati-hati dalam pemakaian HP ini, seperti itu. Itu tips yang pertama. Sebentar, ada kereta mau lewat ya, kita teruskan dulu. Kemudian tips yang kedua itu terkait dengan pengecasan ya, atau charging atau charger ya. Jadi jauhi atau hindari overcharging. Overcharging itu bagaimana? Overcharging itu ketika HP sudah penuh, dicas sudah penuh, itu tidak segera dicabut, itu bisa overcharging ya. Meskipun setiap handphone sudah ada proteksi ya, sudah ada perlindungan dari overcharging, tetapi kita juga harus waspada dan hati-hati. Karena kita ibaratkan tanggul ya di laut, tanggul itu tiap hari diterjang oleh ombak, tanggul itu juga bisa jebol ya, juga bisa roboh. Jadi begitupun juga namanya elektronik, kita juga harus waspada, jangan terlalu sering atau hindari overcharging. Karena kalau terlalu sering overcharging itu nanti juga bisa jebol juga ya. Overcharging bisa, proteksinya bisa jebol, dan kalau proteksi overcharging jebol nanti bisa berpengaruh pada baterai bisa melempung,
bisa meledak, kemudian baterai mudah rusak, kemudian jika sampai ke mesin juga akan panas dan handphone akan mati total ya. Itu yang kita takutkan ya. Jadi resiko dari overcharging itu HP bisa baterai melembung ataupun handphone mati total. Jadi saran dari kami terkait dengan hal ini ya, ketika kita mau tidur dan melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Ketika kita tidur di malam hari dan baterai lemah, lebih baik biarkan saja, jangan dicas. Kita cas saja ketika kita bangun ya. Ketika kita bangun pagi, yaitu misalkan jam 5 pagi bangun, itu baru kita cas. Kemudian jam setengah 7 atau jam 7 pagi mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya. Itu lebih aman dari resiko overcharging. Oke, itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga terkait dengan panas HP ya. Jadi untuk panas HP sendiri memang karakternya Sony ya. Jadi kalau kita pelajari ya, sejak Sony tipe pertama ya, sejak Sony berpisah dari Ericsson ya. Jadi Sony mengeluarkan produk sendiri. Sony tidak ada embel-embel Sony Ericsson itu tahun 2016 atau 17 ya. Itu dia ada keluaran tipe pertama Sony Z1, Z2, Z3, XZ, XZ1, XZ2, XZ3, XZ Premium, Xperia 1, Xperia 5, Xperia 10 dan seterusnya. Itu karakteristiknya sama, yaitu HP-nya gampang panas. Dan kalau HP-nya panas, Sony itu akan menurunkan performa. HP-nya jadi lemot, nge-lag, kemudian kameranya juga keluar sendiri ya, kameranya tidak bisa digunakan. Itu memang karakternya Sony sejak zaman Z1 dulu memang seperti itu ya, dan sampai sekarang pun karakternya sama. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya bisa beli cooler ya. Jadi zaman sekarang sudah ada cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini. Itu menjadi solusi yang ampuh ya menurut saya untuk permasalahan HP Sony ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk coolernya yang bagaimana? Coolernya beli cooler yang nirkabel ya. Menurut saya lebih worth it beli cooler yang tanpa kabel, yang sudah ada baterainya. Jadi bisa digunakan dengan kabel, bisa digunakan dengan baterai, jadi lebih fleksibel. Misalkan jika kita gunakan untuk foto-foto di luar ruangan, itu kita tidak perlu cooler, tidak perlu colok ke power bank, tidak perlu colok ke daya listrik ya, seperti itu. Itu untuk coolernya sendiri. Untuk yang dengan baterai ya tanpa kabel, itu harganya sekitar 175.000 ya, bisa cek di Shopee. Cooler rekomendasi dari kami ada beberapa merek ya, ada P70 ya, cooler P70, kemudian cooler X111 Pro ataupun cooler JS85AI ya. Nah itu tiga itu dengan sudah ada baterai, sudah ada peltir, dan sudah ada heatsink seperti itu. Jadi jangan beli cooler yang abal-abal ya, karena cooler yang 50 ribuan, 35 ribu, 40 ribu, 60 ribu itu kebanyakan coolernya hanya kipas ya, jadi abal-abal, tidak berpengaruh pada suhu handphone ya. Jadi beli cooler yang sudah ada peltirnya. Kalau yang 100 ribuan ya, 100 ribuan, 120 itu sudah ada peltir, sudah ada heatsink, jadi bisa bisa sangat dingin ya. Tetapi itu yang harga 100 ribuan itu dengan kabel ya, jadi harus dengan colok kabel, harus selalu dengan di cas seperti itu. Tetapi kalau yang saya sebutkan tadi ya, itu sudah ada baterainya, jadi kalau kita buat di luar ruangan, foto-foto di luar ruangan itu aman seperti itu. Biasanya HP akan cepat panas ya jika digunakan untuk bermain game ya. Ketika bermain game dengan durasi yang panjang, itu saya sarankan untuk menempelkan cooler. Kemudian yang kedua, jika digunakan untuk live streaming ya, untuk live streaming di Facebook, Anda sebagai konten kreator di TikTok, Instagram, ataupun Anda jualan ya, live streaming jualan di Shopee, TikTok Shop, itu wajib beli cooler, ditempelkan di sini. Kemudian yang ketiga, jika Anda gunakan untuk fotografi, videografi ya, dengan durasi yang panjang, misalkan Anda gunakan HP ini foto-foto, video-video di tempat wisata ya, pasti juga sering menggunakan kamera ya. Jadi saran saya bawa cooler seperti itu ketika berada di tempat wisata. Oke.
Itu tadi saran dari kami ya, ada 3 tips dari kami. Kemudian untuk touchscreen bisa dilihat ya, untuk touchscreen aman tanpa kendala, semua bagian bisa disentuh. Kemudian kita lanjut ke pengeras suara ya, atau speaker. Coba kita buka YouTube dulu. Kita buka YouTube untuk cek speaker ya. Jangan tahan bersih. Angin 160 hujan ini tidak punya jalan keluar. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are. Ya, itu tadi untuk suara speaker aman ya, atas bawah stereo jernih, tidak ada suara sember. Kemudian kita lanjut cek mikrofon ya. Kita cek yang bawah dulu. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Cek mikrofon bawah 1 2 3, mikrofon bawah 1 2 3, cek. Ya, kedengaran. Kita cek yang atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kita lanjut ke, bentar, ada kereta lagi ya, sebentar. Kita lanjut ke beberapa sensor ya. Ini sensor 3D ya, sensor giroskop atau sensor 3 dimensi ya, berfungsi. Kemudian sensor penghitung, ini kita harus jalan ya, tetapi kita jamin berfungsi. Kemudian sensor suhu udara tidak ada. Kemudian sensor kompas 26 27 28. Oke, bergerak ya sensornya. Oke, bergerak sensornya, ini membaca ya. Kemudian kita lanjut ke sensor cahaya. Berfungsi. Sensor akselerometer berfungsi. Sensor proximity berfungsi. Sensor tekanan atau pressure ya, 972 sampai 980 ya, sampai 981. Jadi saat saya tekan itu presurnya naik ya, dari 972 ke 981. Oke. Kemudian sensor gravitasi Oke, bisa membaca juga ya. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kemudian kita langsung ke sensor sidik jari. Sensor sidik jari di sini keamanan, kita coba cek dengan kita setting pola dulu ya. Usahakan jari bersih, tidak berminyak, tidak kotor, tidak berdebu ya.
Oke, klik selesai. Kemudian coba kita matikan, kita sentuh sensornya ya. Oke, seperti ini ya, nyala ya, tidak perlu ditekan ya, cukup disentuh saja. Oke, nyala, menandakan sensor sidik jari aktif ya, berfungsi. Kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Oke, pola dan sidik jari sudah kita hapus lagi. Sekarang kita lanjut ke sensor NFC ya. Untuk NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya, tinggal kita scan e-tol ya, sebentar. Rp13.600. Oke, bisa membaca saldo e-money atau e-tol dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Oke, sekarang kita cek fungsi kamera ya, yang terakhir. Sudah 20 menit. Sekarang kita buka Foto Pro. Di kamera sini ada beberapa pengaturan atau ada beberapa mode ya. Di pojok sini ada basic, kalau kita tekan di sini ada beberapa mode ya. Kalau mode basic atau mode dasar di sini otomatis, semuanya serba otomatis ya, tidak ada pengaturan apapun ya, asal jepret begitu ya. Ini untuk sesuatu yang butuh jepret cepat, misalnya untuk QR kode dan sebagainya. Kemudian ada mode auto ya. Di mode auto ini sudah muncul beberapa pengaturan, tetapi di sini semuanya otomatis ya, ISO nya mati, EV nya mati, AWP nya mati. Kita hanya bisa setting jenis output ya, kemudian jenis fokus untuk yang ISO, shutter speed, dan EV, AWP semuanya mati ya. Jadi di sini serba diatur oleh komputer. Jadi mode auto ini cocok untuk memfoto objek diam ya, objek yang tidak bergerak, yang diam di tempat yang cahayanya pas ya. Jadi cahayanya tidak kurang dan tidak berlebihan, tidak terlalu silau, tidak terlalu terang, dan tidak terlalu gelap atau tidak terlalu redup seperti itu. Ini cocok seperti itu ya. Kemudian ada mode P ya. Mode P ini semi otomatis ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi di mode P ini muncul ya, ISO nya muncul, EV nya muncul, kemudian shutter speed tidak ada ya, shutter speednya tidak ada. Nah, ini cocok untuk foto benda diam, benda tidak bergerak ya, objeknya diam tetapi dia di cahayanya yang kurang pas ya, misalkan di cahayanya yang terlalu terang, di cahaya yang terlalu kurang ya, seperti itu. Ini cocok menggunakan mode P karena cahayanya bisa kita atur, tetapi di sini ISO shutter speednya tidak bisa kita atur ya. Jadi di sini tidak ada pengaturan shutter speed. Pengaturan shutter speed disetting otomatis oleh software atau komputer. Itu ya. Kemudian jadi ini seperti yang saya ulangi ya. Ini untuk yang P. P ini cocok untuk foto benda diam di tempat yang cahayanya perlu penyesuaian seperti itu. Kemudian ada mode S ya, mode shutter speed atau kecepatan rana. Di sini langsung muncul menu utama yaitu SS atau shutter speed, tetapi di sini ISO-nya off ya, ISO off, EV-nya off, AWP-nya masih nyala. Jadi bisa disimpulkan ini cocok untuk memfoto benda bergerak ya, hewan yang terbang, hewan yang berlari ya, seperti itu, mobil yang sedang melaju ya, cocok seperti itu. Tetapi di kondisi cahaya yang pas ya, cahayanya tidak terlalu terang dan tidak terlalu kurang ya, jadi seperti itu. Kemudian ada mode M ya, ini manual. Di sini semuanya serba manual ya, jadi semuanya menyala, ISO-nya menyala, EV-nya bisa diatur, kemudian AWP-nya bisa diatur, kemudian SS atau shutter speed-nya bisa diatur ya. Jadi ini cocok untuk memfoto benda bergerak di tempat yang butuh penyesuaian terhadap cahaya ya. Jadi misalkan di tempat yang redup, di tempat yang terlalu terang seperti itu ya, itu bisa menggunakan mode M seperti itu ya. Jadi saya kira fotografer pasti paham mengenai hal ini ya, hal-hal yang sangat sederhana seperti ini. Kemudian kita di MR ini, kalau MR ini memori ya, jadi memori menyimpan settingan favorit kita bisa simpan di MR. Di sini kita hanya tes lensanya saja ya, jadi di mode basic saja ya. Di sini kita coba yang pertama adalah lensa 1 kali ya. Lensa 1 kali adalah lensa utama, kemudian lensa 0,7,
lensa 0,7 ini lensa ultra wide ya. Kemudian 2,9 ini adalah lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Kemudian kalau 4,4 ini lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Kemudian kita coba lampu flashnya ya. Lampu flash menyala. Ini kita coba lampu kamera depan. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Ini tadi lensa depan ya. Kemudian ini lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Ini lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Ini tadi lensa ultra wide. Ini lensa utama ya, atau lensa 1.0. Oke, kita hapus lagi ya. Kita hapus di sampah juga. Semuanya berfungsi ya, semua lensa berfungsi, lampu flash juga menyala. Kemudian sekarang kita masuk ke proses packing ya. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oke, kita siapkan packing ya. Oke ya, untuk packing sudah kita siapkan ya. Ini di luar kardus ya, kardus seperti biasa, tetapi di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam tebal ya. Jadi ini styrofoam, jadi di bawah styrofoam, di samping kanan kiri styrofoam semuanya ya. Nanti di atas juga kita tutup dengan styrofoam seperti ini. Fungsinya apa? Biar kardusnya kokoh, biar packingnya kokoh. Jika di dalam pengiriman ya ditumpuk-tumpuk dengan paket yang lain, itu dia nanti akan lebih kuat dan lebih tahan dari penyok ya. Karena kalau sampai ditumpuk dengan paket yang lain kemudian sampai penyok, itu nanti yang bermasalah, HP-nya bisa terjadi masalah seperti itu ya. Jadi kita buat sedemikian rupa agar packingannya kokoh ya. Oke, kita akan mulai packing ya. Benar, ini damel es krim.
Bun bun. Nama produk kita potong ya, kita gunting biar kurir tidak tahu isinya apa ya, untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini paket penampakan paket tampak atas seperti ini, penampakan paket samping sini, bawah sini ya, samping sini, kemudian sebelah sini, sebelah sini. Oke. Terima kasih banyak atas orderannya. Sekali lagi semoga paket aman selama pengiriman, kemudian paket diterima dengan baik dan HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih banyak.